blok Arab yang dipimpin oleh Saudi, yang selama ini sering dianggap sebagai kumpulan negara-negara yang lebih sibuk berdebat soal siapa yang paling keren di antara mereka, tiba-tiba muncul dengan sikap tegas dan terpadu. Setelah pertemuan mendadak di Sochi, Rusia, mereka kembali berkumpul dalam konferensi tingkat tinggi di Doha, Qatar, menyatakan kesiapan untuk mengaktifkan pertahanan militer secara mandiri guna melawan Israel. Ya, negara-negara kaya minyak ini tampaknya tidak sedang main-main. Konferensi tingkat tinggi di Doha itu menghasilkan satu kesepakatan. Keamanan negara-negara Teluk tidak dapat dipisahkan, dan setiap serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap semua. Dewan Tertinggi menegaskan solidaritas penuh dengan negara Qatar dalam semua langkah yang diambil untuk menghadapi serangan ini. Dewan juga menekankan bahwa keamanan negara-negara GCC tidak dapat dipisahkan, dan bahwa setiap serangan terhadap salah satu dari mereka merupakan serangan terhadap semuanya. Serangan Israel dinilai menghambat upaya intensif yang dilakukan oleh Qatar dalam memediasi gencatan senjata di jalur Gaza, pembebasan sandera dan tahanan, serta pengurangan penderitaan rakyat Palestina yang bersaudara. Negara-negara yang dulu saling sindir di media sosial karena perbedaan pandangan tentang Iran atau Turki kini berdiri sejajar seperti saudara kandung yang akhirnya sepakat untuk tidak lagi berdebat soal siapa yang lebih pantas mendapat warisan nenek moyang. Menariknya, justru serangan Israel ke Doha lah yang memicu persatuan ini. Seperti kata pepatah, musuh bersama adalah ikatan terkuat. Lebih jauh lagi, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyuarakan seruan keras agar dunia internasional berhenti pakai double standard terhadap Israel. Waktunya telah tiba bagi komunitas internasional untuk berhenti menggunakan standar ganda. Segeralah untuk menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Israel perlu tahu bahwa perang pemusnahan yang sedang berlangsung, yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, dan bertujuan untuk mengusir mereka dari tanah mereka, tidak akan berhasil. Ia melanjutkan bahwa serangan Israel yang menewaskan 6 orang yang terdiri dari 5 anggota Hamas berpangkat rendah dan 1 orang anggota pasukan keamanan Qatar setempat merupakan aksi terorisme negara. Serangan ini hanya dapat digambarkan sebagai terorisme negara, sebuah pendekatan yang ditempuh oleh pemerintah ekstremis Israel saat ini yang melanggar hukum internasional. Agresi Israel yang sembrono dan berbahaya dilakukan ketika negara Qatar sedang menjadi tuan rumah negosiasi resmi dan publik dengan sepengetahuan pihak Israel sendiri dan dengan tujuan mencapai gencatan senjata di Gaza. Sekretaris Jenderal OKI, Hussein Brahim Taha, mendorong agar komunitas internasional segera membawa isu ini ke panggung dunia. Terorisme negara yang sedang berlangsung terhadap rakyat di kawasan ini menuntut kita untuk merancang resolusi bagi Majelis Umum PBB guna mengakhiri praktik-praktik ini serta pelanggaran dan kejahatan terhadap rakyat Palestina dan mendorong solusi 2 negara. Konferensi ini pada akhirnya menghasilkan sebuah draft resolusi yang bunyinya cukup keras. Serangan Israel ke Qatar dan berlanjutnya aksi agresif, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pemblokadean, pertumbuhan pendudukan, dan kebijakan ekspansionis, mengancam prospek dari perdamaian dan koeksistensi di kawasan, dan menghancurkan semua yang telah dicapai menuju jalan normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk yang sekarang dan perjanjian yang akan datang. Namun demikian, draft resolusi di konferensi Doha menuai banyak kritik dari netizen di seluruh dunia. Alih-alih disambut tepuk tangan, draft itu justru menuai cibiran. Banyak yang merasa isinya hambar, tak sebanding dengan panasnya situasi. Para aktivis menilai bahwa draft resolusi itu gagal menangkap besarnya kemarahan atas serangan Israel ke Qatar. Tak ada gebrakan, tak ada tekanan nyata, yang ada justru kesan klise seperti menonton ulang pidato-pidato lama yang sudah sering terdengar. Warganet menuntut lebih dari sekedar kutukan dan umpatan. Mereka ingin tindakan konkret atau minimal sikap yang benar-benar menunjukkan bahwa dunia Arab tidak lagi bermain aman di pinggir lapangan.
Tapi jangan salah, solidaritas dari negara-negara Teluk dan Liga Arab ini tetaplah penting juga. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir kita melihat negara-negara seperti Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab berdiri dalam satu front yang sama meski mungkin tidak sepenuhnya erat. Itu adalah kemajuan psikologis yang penting karena selama ini perpecahan di antara mereka justru dimanfaatkan dengan baik oleh Israel dan Amerika untuk menerapkan kebijakan divide et impera, yaitu pecah belah lalu kuasai. Jadi, meski resolusi Doha mungkin lemah, tapi pesan persatuannya cukup kuat bahwa mereka tidak akan membiarkan serangan semena-mena terhadap salah satu anggota mereka yang terjadi tanpa respon kolektif. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Apakah persatuan ini akan bertahan atau hanya sementara? Well, sejarah menunjukkan bahwa koalisi negara-negara Arab seringkali rapuh dan rentan retak oleh kepentingan nasional masing-masing. Tapi, situasi kali ini mungkin sedikit berbeda. Ancaman Israel yang semakin agresif ditambah dengan semakin berkurangnya pengaruh Amerika di kawasan Timur Tengah membuat negara-negara Arab merasa bahwa mereka harus lebih mandiri dalam hal pertahanan dan keamanan. Jadi bukan tidak mungkin kita akan melihat pembentukan aliansi militer yang lebih nyata di antara mereka, yaitu sebuah NATO versi Teluk, jika boleh kita mengibaratkannya. Tapi tentu saja itu tidak akan mudah. Persaingan internal, perbedaan pandangan tentang Iran dan ketergantungan pada Amerika akan tetap menjadi tantangan besar. Cinta dan pengkhianatan di padang pasir. Arab, Israel, dan Amerika dalam drama abadi. Sejarah hubungan negara-negara Arab dengan Israel dan Amerika Serikat ibarat drama epik yang penuh liku di mana setiap negara memainkan peran sebagai pahlawan, pengecut, atau pengkhianat dalam narasi yang terus berubah seiring angin geopolitik. Ada yang berdiri tegak seperti pohon kurma di tengah gurun, menolak tunduk pada tekanan, sementara yang lain melengkung seperti pasir yang mudah ditiup badai, berganti arah demi kepentingan sesaat. Di antara mereka, Mesir menjadi tokoh utama yang pernah mengguncang dunia Arab dengan keputusan yang dianggap pengkhianatan sekaligus penyelamat. Tahun 1979, Presiden Anwar Sadat dengan berani atau nekat, tergantung sudut pandang, menekan perjanjian damai dengan Israel di Camp David, mengakhiri 3 dekade konflik bersenjata yang dimulai sejak Perang 6 hari 1967. Langkah ini membuat Mesir diusir dari Liga Arab selama 9 tahun, diusir dari panggung kepemimpinan Arab yang selama ini dipegangnya, dan ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya. Namun di balik keputusan kontroversial itu, Mesir mendapat imbalan berupa bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat senilai miliaran dolar setiap tahun, menjadikannya penerima bantuan terbesar kedua setelah Israel. Ironisnya, Mesir yang dulu memimpin perang melawan Israel justru kini menjadi penjaga perdamaian yang diam-diam membantu blokade Gaza, sementara rakyatnya kerap menggelar aksi protes menentang normalisasi hubungan dengan negara Yahudi itu. Sementara Mesir berjalan di jalan berduri, Yordania memilih jalur yang lebih licin, diplomasi diam-diam. Raja Hussein yang pernah berperang melawan Israel dalam Perang 6 hari tahun 1967 hingga kehilangan tepi barat, diam-diam menjalin komunikasi dengan Tel Aviv sejak tahun 1963, meski di depan publik tetap bersuara keras membela Palestina. Tahun 1994, Yordania menjadi negara Arab kedua yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, sebuah langkah yang disambut gembira oleh Washington tetapi dicemooh oleh banyak kalangan Arab sebagai pengkhianatan. Namun, di balik layar, Yordania tetap menjadi suara kritis terhadap kebijakan Israel, terutama soal Yerusalem, yang oleh konstitusi negara itu diakui sebagai hak historis orang Palestina. Hubungan dengan Amerika pun tak kalah rumit. Yordania menerima bantuan Amerika hampir $500 miliar per tahun, tetapi seringkali menolak ikut campur dalam kebijakan Timur Tengah ala Washington, seperti ketika menolak bergabung dengan koalisi anti-Iran pada tahun 2019.
Raja Abdullah II pernah menyebut Amerika sebagai mitra yang tak selalu memahami jiwa Arab, sebuah sindiran halus yang menggambarkan ketergantungan sekaligus ketidaksabaran Yordania terhadap kebijakan luar negeri Amerika yang seringkali meminggirkan kepentingan regional. Di sisi lain, Arab Saudi muncul sebagai aktor yang selama puluhan tahun bermain di dua sisi tebing. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, Riyadh secara konsisten menolak mengakui keberadaannya, bahkan memimpin boikot ekonomi Arab terhadap negara tersebut hingga tahun 2000-an. Tahun 973, Raja Faisal melancarkan embargo minyak sebagai respons atas dukungan Amerika untuk Israel dalam Perang Yom Kippur, sebuah langkah yang mengguncang perekonomian global dan memaksa Amerika merundingkan kembali posisinya di Timur Tengah. Namun, di balik sikap keras itu, Saudi justru membangun aliansi strategis dengan Washington, terutama setelah Perang Teluk tahun 91, ketika pasukan Amerika ditempatkan di Tanah Suci untuk melindungi kerajaan dari ancaman Irak. Hubungan ini semakin dalam pasca peristiwa 11 September, meski Riyadh kerap dikritik karena dituduh mendanai ekstremisme. Namun, sejak tahun 2015, dengan naiknya putra mahkota Mohammed bin Salman, Saudi mulai menggeser kebijakannya, mendukung inisiatif perdamaian Arab tahun 2002 yang menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan penarikan dari wilayah pendudukan tahun 67, sekaligus diam-diam terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan Tel Aviv untuk melawan ancaman Iran. Kontradiksi ini mencapai puncaknya pada tahun 2003 ketika Saudi menolak normalisasi tanpa komitmen Israel pada solusi dua negara, meski tetap menerima bantuan militer Amerika senilai miliaran dolar untuk mempertahankan hegemoni regionalnya. Sementara itu, Uni Emirat Arab menulis babak baru dalam sejarah Arab dengan keberanian yang disebut banyak pihak sebagai pengkhianatan pragmatis. Selama puluhan tahun, Uni Emirat Arab seperti negara Arab lain ikut serta dalam boikot terhadap Israel, bahkan melarang warganya berkunjung ke sana. Namun, tahun 2020, melalui kesepakatan Abraham yang difasilitasi oleh pemerintahan Trump, Uni Emirat Arab menjadi negara Arab pertama yang secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel, diikuti oleh Bahrain, Sudan, dan Maroko. Langkah ini memicu kemarahan di kalangan aktivis Palestina yang menyebutnya pengkhianatan terhadap Al-Aqsa. Tetapi bagi Uni Emirat Arab, ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi dan militer. Dalam waktu singkat, hubungan dagang antara Uni Emirat Arab dan Israel meledak dari 0 menjadi lebih dari 2,5 miliar dolar di tahun 2022, sementara intelijen kedua negara bekerja sama melawan ancaman Iran. Namun, kontradiksi muncul ketika Uni Emirat Arab tahun 2023 mengecam keras serangan Israel ke Gaza dan menuntut gencatan senjata, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa meski telah berdamai, Uni Emirat Arab tetap harus menjaga narasi pro-Palestina untuk mempertahankan legitimasi di mata dunia Arab. Qatar di sisi lain memilih peran sebagai mediator yang kontroversial. Sejak tahun 90-an, Doha menjadi tuan rumah kantor politik Hamas, sebuah langkah yang membuatnya dikucilkan oleh negara-negara Teluk yang pro-Amerika seperti Saudi dan Uni Emirat Arab. Selama krisis Teluk dari tahun 2017 hingga 2021, Qatar diboikot oleh 4 negara Arab karena dianggap terlalu dekat dengan Hamas dan Iran, tetapi justru disitulah Qatar menemukan kekuatannya dengan menjadi penengah antara Amerika dan Taliban atau antara Israel dan Hamas selama konflik Gaza. Tahun 2023, ketika serangan Israel ke Doha menewaskan seorang petugas keamanan Qatar, negara ini justru memanfaatkan momentum itu untuk memperkuat solidaritas Arab, meski di balik layar tetap menjaga saluran komunikasi dengan Israel untuk kepentingan negosiasi gencatan senjata. Sikap Qatar ini mencerminkan kebijakan luar negeri yang unik, kritis terhadap Israel secara publik,
tetapi pragmatis dalam tindakan, sementara hubungannya dengan Amerika tetap kuat berkat pangkalan militer Al-Udeid yang menjadi markas operasi Amerika terbesar di Timur Tengah. Di kawasan yang lebih muram, Suriah muncul sebagai negara yang selama puluhan tahun menjadi benteng anti-Israel. Sejak tahun 67, ketika Israel merebut dataran tinggi Golan, Suriah tak henti-hentinya menuntut pemulihan wilayah itu, bahkan mengirim pasukan ke Lebanon untuk melawan Israel dalam Perang Lebanon tahun 1982. Pada tahun 1973, Suriah berperang melawan Israel dalam Perang Yom Kippur, sebuah konflik yang oleh rezim Assad dianggap sebagai kemenangan moral, meski secara militer kalah. Namun, sejak 2011, perang saudara menghancurkan Suriah, membuatnya kehilangan pengaruh regional. Kini, sikapnya terhadap Israel yang terus-menerus menyerang wilayahnya hanya bisa diekspresikan melalui kecaman tanpa daya. Lebanon, dengan luka perang saudara yang belum kunjung sembuh, memiliki dinamika yang lebih rumit. Pemerintah Lebanon resmi masih menyatakan perang terhadap Israel, bahkan secara teknis masih dalam keadaan perang sejak tahun 1948. Namun, kekuatan sebenarnya di Lebanon ada pada Hezbollah, kelompok militan yang didukung Iran dan telah berulang kali mengguncang Israel dengan rudal dan serangan cyber. Dalam Perang Lebanon tahun 2006, Hezbollah berhasil memaksa Israel mundur dari selatan Lebanon, sebuah prestasi yang membuatnya dielu-elukan sebagai pejuang Palestina di seluruh dunia Arab. Namun, di balik narasi heroik itu, Lebanon justru menjadi korban dari konflik ini. Ekonomi negara hancur oleh sanksi internasional, sementara rakyatnya menderita kelaparan akibat krisis yang diperparah oleh dominasi Hezbollah. Kini, meski pemerintah Lebanon secara resmi mengecam Israel, Hezbollah justru semakin dalam terlibat dalam konflik regional sebagai proksi Iran. Irak yang dulu dipimpin Saddam Hussein dengan retorika anti-Israel yang membara, kini berada dalam posisi yang memilukan. Saddam yang pernah mengirim rudal Scud ke Israel selama Perang Teluk tahun 91, memposisikan diri sebagai pelindung Palestina, bahkan membayar tunjangan kepada keluarga martir Palestina. Namun setelah invasi Amerika di tahun 2003, Irak jatuh ke tangan kekuatan pro-Barat dan pemerintahnya yang baru, meski secara resmi masih menolak normalisasi dengan Israel, ternyata diam-diam terbuka untuk kerjasama intelijen guna melawan ancaman bersama dari Iran. Tahun 2020, ketika Amerika membunuh komandan Quds Force Iran Qasem Soleimani di Baghdad, Irak justru terpecah. Pemerintah mengecam aksi Amerika, tetapi kelompok milisi pro-Iran melancarkan serangan balik. Kini, Irak berjalan di atas ranjau, mencoba mempertahankan kedaulatan di antara tarik-menarik pengaruh Amerika, Iran, dan Israel, sementara rakyatnya yang menderita hanya menjadi penonton dalam drama kekuasaan ini. Di ujung lain spektrum, Aljazair muncul sebagai negara yang konsisten dalam sikap anti-imperialismenya. Sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1962, Aljazair menjadi pendukung utama gerakan kemerdekaan Palestina, bahkan menjadi negara pertama yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada tahun 88. Tahun 1973, Aljazair memberikan senjata dan pelatihan militer kepada Palestina, dan hingga kini, setiap serangan Israel ke Gaza selalu direspons dengan kecaman keras dan bantuan kemanusiaan. Namun, konsistensi Aljazair ini tak lantas membuatnya bebas dari pengaruh Amerika. Sebagai produsen gas alam terbesar di Afrika Utara, Aljazair tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Barat meski menolak tunduk pada tekanan politik. Tahun 2021, ketika Amerika Serikat menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan pengakuan atas Sahara Barat, Aljazair justru memperkuat dukungannya untuk Maroko. Sebuah sikap yang menunjukkan bahwa prinsip anti-penjajahan lebih penting daripada kepentingan ekonomi sesaat. Maroko, di sisi lain, menulis kisah yang penuh kejutan. Selama puluhan tahun, Rabat menjadi anggota aktif Liga Arab yang menentang normalisasi dengan Israel.
Namun, pada tahun 2020, Maroko mengejutkan dunia dengan menyetujui normalisasi hubungan sebagai bagian dari kesepakatan Abraham dengan imbalan pengakuan Amerika atas kedaulatannya atas Sahara Barat. Langkah ini memicu kemarahan di kalangan aktivis Maroko yang melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap Palestina, tetapi bagi Raja Mohammed VI, ini adalah langkah strategis untuk mengamankan dukungan Amerika dalam sengketa Sahara Barat. Kini, Maroko dan Israel telah membuka kantor perdagangan, sementara intelijen kedua negara bekerja sama melawan ancaman terorisme. Namun, di balik layar, Maroko tetap mempertahankan peran sebagai penjaga situs suci Yerusalem bagi umat Islam, sebuah posisi yang diberikan oleh Liga Arab sejak 2017. Sebuah kontradiksi yang menunjukkan betapa rumitnya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan legitimasi regional. Sejarah hubungan Arab-Israel-Amerika ini tak pernah hitam putih. Ada yang berdiri tegak seperti Aljazair, ada yang berjalan di atas kabel seperti Uni Emirat Arab, dan ada yang terjatuh seperti Suriah. Namun, di tengah semua kontradiksi ini, satu hal yang jelas, setiap keputusan, baik kolaborasi maupun konfrontasi, selalu dikalkulasi dengan matang, diukur dengan untung rugi politik dan ekonomi. Bagi sebagian negara, kecaman terhadap Israel adalah harga mati untuk mempertahankan legitimasi di mata rakyatnya. Bagi yang lain, diam-diam bekerja sama dengan Israel justru dianggap sebagai bentuk patriotisme yang tak terlihat. Di saat dunia Arab terpecah antara idealisme dan real politik, rakyat Palestina tetap menjadi korban utama dari permainan kekuasaan ini, terjepit antara janji-janji manis solidaritas dan kenyataan pahit pengkhianatan yang terjadi di balik pintu tertutup. Seperti kata seorang diplomat senior Arab, "Kami semua mencintai Palestina, tetapi masing-masing memiliki cara sendiri untuk membunuhnya." Kalimat ini pahit dan menusuk, mungkin adalah ringkasan terbaik dari sejarah yang tak pernah benar-benar berakhir ini.